berdampak juga pada radio yang kita kenal adalah radio streaming atau radio yang disebut juga radio web, radio online, radio ekspatriat, radio mobile, radio online, radio ekspatriat dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan coba melihat bagaimana sih mempertahankan loyalitas pendengar. Itu poin dari pelajaran kita. Ya. Kemudian kedua mengenai penilaian. Penilaian itu saya bagi beberapa komponen. Satu, kehadiran. Kehadiran itu wajib datang. Kalau kita kuliah offline, kelihatan bawa buku, pakai baju, pakai pakaian yang rapi, datang ke kampus, sebelum masuk udah hadir, ada absen dan seterusnya. Nah, saya akan samakan kuliah online dan offline. Yang pertama, ini juga kemarin arahan dari kampus ya. Kalau kita tidak masuk 75%, dianggap kita gagal. Nilainya langsung D atau C. Nah, bagaimana untuk memastikan dia hadir? Kalau dengan kondisi kayak gini, dia hadir tapi nggak kelihatan orangnya. Ada fotonya, ada kucing, ada masjid, ada orang kepala dengan badan, ada huruf S, ada orang lagi di gunung, ada di masjid, nah, ada yang sibuk sendiri, dan seterusnya ya. Nah, jadi saya minta setiap kuliah kelihatan orangnya seakan-akan hadir di kelas. Pakai baju, pakai celana nggak kelihatan ya. Makan, dia usahakan jangan, kalau minum aja. Kemudian hadir, tidak lagi jalan-jalan, tidak hanya kelihatan palanya doang. Nah, jadi saya akan keliling-keliling nantinya. Di setiap 10 menit sekali saya putar-putar ya. Kemudian saya akan print screen. Nanti saya akan kasih ke kampus. Nanti akan disesuaikan apakah benar yang bersangkutan ini tidak masuk. Masuk, saya bilang. Karena ada absennya. Nanti cek. Oh, nggak masuk nih. Orangnya hadir, tapi hanya kepala. Orangnya hadir, tidak ada wujudnya. Orangnya hadir, hanya gambar. Orang hadir hanya di lukisan. Mungkin nanti akan dipertanyakan. Kemarin banyak yang gagal karena faktor ketidakhadiran. Padahal dia hadir. Nanti akan kita buktikan apakah dia hadir. Hadir, absennya ada. Tapi kok nggak ada. Setiap 10 menit atau dari satu materi ini sekitar 100 menit, 3 kali diputar, kan 15 menit sekali saya putar-putar, saya print screen, panggil nggak ada, ditanya pertanyaan nggak dikasih, saya nggak anggap nggak masuk, saya kirim aja ke kampus, nanti gagal dia karena lebih dari 75% ketidakhadirannya, padahal dia hadir. Nah, itu yang bahaya di kuliah online. Kalau kuliah yang offline kelihatan wajahnya. Jadi kita akan coba menyamakan antara kuliah offline dan online. Caranya gimana? Bukti screen-nya. Itu ya, saya ingetin. Jangan bolos dengan cara yang canggih teknologinya. Hadir tapi tidak ada orangnya. Hadir tapi tidak merespon. Hadir tapi hanya foto. Hadir tapi dia masak, minum, makan, jalan-jalan. Itu yang saya ingatkan di awal. Jangan sampai kecewa, nilai bagus, ujian UTS bagus, tugas bagus, tapi nggak pernah masuk. Masuk dia, saya akan masuk ya. Tapi nggak kelihatan. Saya ditanya, Lukman Hakim ada nggak? Nggak. Lukman Hakim, wah nggak masuk, udah coret. Berarti dia emang hanya sekedar tampil. Salman Ibrahim, gimana nih? Jawabannya nggak juga, dia nggak masuk ya. Jadi saya nggak mau berbicara dengan tembok, dengan gambar yang nggak bisa merespon yang tidak ada rohnya. Sama juga saya cerita di patung. Ya, itu proses kuliah sama-sama aja. Saya juga kelihatan wajahnya,
yang lain juga kelihatan, sama merespon, saya bertanya dijawab, saya bertanya tolong ditanggapi ya, jangan saya teriak-teriak terus. Aditya Putra, nggak ada. Aditya Putra, nggak ada. Aditya Putra, dia nggak masuk nih. Sadam Ibrahim, nggak hadir. Udah. Saya akan kasih laporan bukti nyata memang dia nggak hadir selama 1 kali pertemuan dengan durasi 100 menit. Saya akan bersaksi nanti emang nggak hadir dia. Saya panggil-panggil juga nggak ada kok. Ini udah 7-8 kali diputar-putar, orangnya hilang terus. Hilangnya, udah deh. Gitu ya. Hati-hati. Dengan kuliah online memang enak, bisa ngopi, bisa makan, bisa tiduran. Tapi bahaya juga kalau ada bukti ketidakhadiran terlihat. Itu ya. Walaupun cuma 10% tapi fatal kalau nggak hadir kalau memang nggak hadir di atas 75%. Berarti 5 kali itu. Dia nggak hadir, dianggap udah gagal tuh C. Ditambah lagi tugas-tugas nggak dikumpul dia D, ulang lagi. Nah, itu ya. Yang kedua adalah mengenai tugas. Tugas ada 2, baik individu kelompok. Karena ini kuliah praktek, kalau teori banyak sekali buku-buku radio, maka 60% saya kasih bobotnya untuk praktek. Apa prakteknya? 1, semua yang hadir itu mempunyai radio streaming. Apa modalnya? Modalnya ketika kita bisa kuliah dengan handphone, itu dia handphone. Di situ ada mixer audio, di situ ada mikrofonnya, di situ ada ngumpulin lagunya, di situ kita bersiaran. Syaratnya punya handphone, ada kuota, dan mempunyai jaringan internet. Nanti saya akan membuatkan radio streaming yang berbasis HP Android. Kalau udah mempunyai radio di akhir kuliah, itu udah 60%. Tambah kehadiran 70% udah B. Ya gampang sama saya. Ditambah lagi UTS UAS 20%. Sehingga dapat nilai A. A itu 85 ke atas. 85, 90, 95 sampai 100. Jadi gampang dapat nilai A asalkan ada kerjasama, ada saling pengertian antara kita dan suasana di kelasnya, walaupun secara online tapi tetap suasana offline-nya kelihatan. Kemudian itu tugas individu. Tinggal individu yang lainnya adalah mereview jurnal. Saya ngasih tugas nggak semata-mata memberatkan, asal tugas tidak. Ini tugasnya adalah untuk persiapan kita nantinya, baik mata kuliah lain ataupun untuk skripsi, wajib mahasiswa itu menyertakan skripsi untuk menyertakan jurnal untuk membuat skripsi. Walaupun masih lama, tapi tugas-tugas lainnya nanti pasti dosen itu selalu minta jurnal-jurnal. Jadi saya minta 1 semester ini ada 4 jurnal, jurnal yang kualitatif dan kuantitatif. Dan nuansanya radio, bukan yang lain. Dibaca, dipahami, direview. Itu poinnya. Kemudian yang kelompok. Yang kelompok adalah 1 aja, membuat jurnal mini, penelitian mini. Saya ajarkan bagaimana mengakses Google Form-nya, mencari referensi, membuat pertanyaan penelitian, membuat pertanyaan untuk yang kuantitatif, ya. Kemudian kalau bagus-bagus, saya akan coba nanti saya masukkan ke jurnal Al-Hikmah bersama teman-teman yang menulis di tugas-tugasnya. Kalau itu sesuai dengan kriteria penulisan. Tapi tetap walaupun tidak sesuai dengan kriteria, kalau itu bagus, menurut saya akan rapikan, tambah-tambahin. Kalau layak ditampilkan, saya tampilkan. Karena kita diperlukan banyak untuk jurnal mahasiswa tandem dengan dosen. Dosen dengan dosen. Kalau bisa, mahasiswa dengan mahasiswa. Lebih bagus, udah belajar nulis jurnal. Ya. Kalau saya alhamdulillah, saya belajar terus. Jurnal saya itu udah ada 4 yang skopnya itu internasional. Nah, saya udah nulis jurnal di Scopus, namanya Scopus, jurnal internasional
tulisannya bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris. Walaupun saya ada keterbatasan, saya paksakan aja. Kemarin saya presentasi di Brazil. Ramadan kemarin, April nggak salah ya. Yang kedua di Italia, Roma. Yang ketiga di Meksiko baru kemarin November. Nanti tahun 2022 ini di Turki. Karena jurnal internasional harus bayar. Di Turki ini bayar $400. Ditambah lagi dengan registrasi, totalnya kalau dirupiahkan 7.700.000. Dibayar oleh kampus di mana saya juga ngajar di kampus lain. Ya. Jadi itu yang saya minta. Karena saya ngajar nanti sedikit ya background saya. Sehingga saya bisa yakinlah dengan keterbatasan kita bisa mampu kita juga menulis ya. Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya dapatkan, mudah-mudahan bisa terserap dan bisa lebih baik lagi, teman-teman. Itu tugas-tugas UTS, UAS. Kalau UTS itu pertemuan 1 sampai 7 diulang lagi, untuk UAS pertemuan 8 sampai 13. Bobotnya 20% karena bebas sama lah. Atau belajar ujian itu saya nggak bedakan. Karena kan bedakan UTS 25 misalnya. UAS 35 saya enggak, sama aja. Saya memperbesar bobot dari kehadiran dan tugas-tugas. Karena nggak mungkin kondisi kayak gini saya bisa leluasa kasih materi, atau juga materi banyak di mana-mana udah bertebaran ya. Kalau kalian rajin searching, pintaran kalian lah untuk men-searching data-data daripada saya. Tapi tetap saya tekankan di tugas-tugas baik individu dan kelompok. Itu ya tugasnya. Kita mau lewat lagi 5 menit lagi saya akan akhiri, tapi karena kita tadi terlambat, saya akan tuntaskan untuk pertemuan awal aja. Kemudian pendidikan saya S1-nya di Universitas Nasional tahun 91. Kemudian saya lanjutkan 97 di Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia, ITM. Saya ngambil manajemen properti. Setelah pulang dari Malaysia, saya masuk ke BINUS. Saya ngajar juga di Universitas Bina Nusantara, BINUS yang di Jakarta, sama di Alam Sutra kemarin ya. Sekarang saya di BINUS Anggrek, Jakarta Barat. Kemudian karena saya ngajar di Al-Hikmah tahun 2006, udah sekitar berapa, 16 tahun ya. Akhirnya saya kuliah lagi, mengambil S2 saya di komunikasi. Tahun 2010 saya ngambil lagi S2 di Mercu Buana. Jadi di S2 saya 2 kali, S1-nya sekali. Nah dari situ saya ngajar di Al-Hikmah terus di mata kuliah perusahaan radio dan televisi. Nah, pengalaman itu saya mencoba ditransfer lah kepada teman-teman untuk lebih baik lagi. Jadi itu, kemudian pengalaman ngajar saya pernah ngajar di Universitas Bunda Mulia, Atta-Hiria, Atta-Sevilla, USNI, kemudian di beberapa kampus lain ya. Sekarang saya ngajar 3 di BINUS, Al-Hikmah, di Utsman bin Affan. Nah, pengalaman nulis saya di jurnal internasional udah ada 4 ya. Kemudian yang lokal lumayan ya, ada 5 atau 6 lah. Jadi ini yang kita mau transfer ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan. Kemudian pendidikan ini udah saya tinggal di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Di samping saya ngajar, saya juga ngelola Yayasan Media Netra Sehati yang kumpulan atau komunitas teman-teman tunanetra atau disabilitas netra. Mereka nanti akan gabung dengan kita juga mengajari radio streaming. Bagaimana mengelola, membuat radio streaming. Saya akan ajak teman-teman saya yang tunanetra untuk kalian tahu bahwa anak tunanetra itu ada semangat untuk bersiaran, untuk semangat untuk mengajar, ada semangat untuk punya radio. Sekarang di jaringan
yayasan saya ada divisi namanya Divisi Raja Media Utama, itu sudah menghasilkan 15 radio. Rumah Buar kosong. Sudah ada 15 radio di bawah pengelolaan yayasan saya, dan 3 yang kita miliki, yang pelatihan-pelatihan di di radio streaming yang saya kelola di Yayasan Media Netra Sehati. Itu pengalaman saya. Sambil ngajar, saya juga bikin pelatihan membuat radio streaming, pengelolaan rundown, segmentasi dan seterusnya. Ya, itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di awal perkuliahan ini. Jadi nanti saya akan print screen setiap orang-orang yang dari awal nggak pernah kelihatan. Ya, saya coba kasih contoh. Karena kalau kuliah kayak gini ya sulit sekali makin bisa tersampaikan. Orangnya di mana, ngapain, apa ngobrol, kalau minum kopi, makan-makan silakan lah ya. Karena kan bisa juga iseng ya. Kita aja, ada pertanyaan? Nanti ada sholat isya dan kita akan masuk nanti shift kedua ya. Teman-teman kan masuknya jam 7 udah lewat ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, itu aja dulu teman kita yang cukup terlambat banyak karena saya baru dapat link Zoom-nya tadi jam 6 kali ya. Jam 6 lewat tadi ya, menjelang maghrib dari Pak Suratno. Kalau ada pertanyaan, kita akan akhiri. Ada, Sat, ada. Jangan lupa tugas-tugasnya menanti. Jangan mengeluh dengan tugas, karena itu buat kebaikan kita semua. Kalau saya sih gampang-gampang aja, kasih nilai, nggak perlu kuliah, selesai. Tapi kan nggak begitu lah cara kita mengajar dan belajar. Harus ada beban yang diberikan, tetapi bukan beban semata-mata beban ngerjain, tapi juga beban untuk masa depan. Ada pertanyaan? Ada, Sat, ada. Ada ya? Ada. Ya, silakan. Apa, Sat? Itu suaranya nggak kedengeran ya? Apa, Sat? Mungkin volume Ustaz kurang besar, Sat. Volume Ustaz kurang, volume HP Ustaz mungkin belum besar. Volume apa? Nggak dengar saya. Volume HP Ustaz belum besar kayaknya. Udah full ya? Nanti saya print dulu. Silakan. Nanti kalau suaranya nggak jelas langsung direspon aja, jangan di akhir kuliah baru diinformasikan. Dari tadi jelas. Izin bertanya, Seth. Ya. Terkait perizinan, Seth, bagaimana, Seth? Kenapa? Terkait perizinan, Seth. Izin apa? Terkait perizinan perkuliahan ini, Seth. Izin dalam pengertian nggak masuk gitu? 6, Seth. Kenapa nggak masuknya? Mungkin ada mudarat atau apa, Seth? Oh, kalau yang dimasuk akal iya, tapi kalau bolos nggak hadir karena sakit, informasikan. Yang saya nggak suka itu hadir tapi nggak ada orangnya. Ada di absennya. Kasih contoh ya. Ini dari tadi nggak ada orang ini. Muhammad Abdul Muiz, Ilmi Azam, Lukman Hakim, Muhammad Fatih Mahandiko, Lukman Hakim, Afid Reza, itu nggak ada orangnya. Nah itu saya anggap nggak masuk. Kan percuma juga hadir tapi nggak mendengarkan. Ada Ustaz, dengarkan. Hadir Ustaz, aman Ustaz, lagi di luar Ustaz. Kenapa? Ada Ustaz. Ada Ustaz Ilmi Azam ada. Ini nggak ada berkali-kali dipanggil-panggil. Hadir Ustaz. Hah?
Kenapa? Panas dagang, Ustaz. Lagi Dagang bungkusin apaan? Sayur, Hah? Ustaz. Lagi Mana bungkusin sayur. Coba saya mau lihat. Dagangnya di mana? Di rumah, Ustaz. Lagi bungkusin. Hah? Di rumah. Hah? Di Daerah rumah. mana nih? Di Jaktim, Pasar Rebo. Pasar atau rumah? Di rumah. Coba saya mau lihat coba. Phone. Ini saya lagi bungkusin, Ustaz. Jadi tidak mendengarkan mungkin tadi. Udah fokus. Tiap hari dagang. Iya. Saya Kuliahnya dagang gimana kuliahnya? Kuliahnya sambil dagang kadang. Yang mata kuliah lain gimana? Kadang kalau misalnya saya masih di kantor, saya di kantor, Ustaz. Ini di kantor Pulang. atau di pasar nih jualan? Maksudnya gimana? Keliling di jalan. Jualan keliling maksudnya? Iya, pakai motor. Kayak sayur box tuh. Sayur apa aja sih? Ada harganya? Ada. Cara jualnya gimana? Ditawarin aja keliling, sambil teriak-teriak. Emang udah ada langganan sih, Ustaz. Tiap hari gitu? Pagi, siang, sore, malam? Pagi doang sampai siang. Kan kita kuliah jam 5. Iya, Jam maksudnya 5. Jam 5 ya. jadi nggak fokus tadi apa, Ustaz. Nggak pulang lagi. Bagus ya, saya senang kalau udah kuliah ada usaha itu saya apresiasi. Teman-teman yang dagang usaha saya apresiasi, tapi tolong izin kemudian dibuktikan benar kita jualan, kemudian dibagi waktunya. Jangan sampai nggak hadir sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, nanti ujiannya gagal, dia protes, kok nggak ada saya katanya. Ya, tolong yang ada usaha dikasih tahu, biasanya juga bisa kasih toleransi lah ya, tapi jangan nggak masuk terus. Nah, Ustaz. Jadi ada tugas nggak masuk, ada tugas nggak masuk, absen nggak hadir, kayak gitu. Jadi itu bukan daftar dulu beli sayur apa gitu. Bukan. Kalau mau sih bisa, kalau ada langganan, Ustaz. Saya ada Minimal berapa rupiah? Ya, sebungkus 2.000 juga bisa sih, tergantung sayuran. Kayak gimana misal 2.000, coba deh. Dibungkusin. Saya di kelas kampus lain dia ada usaha lele, ada usaha macam-macam, saya apresiasi, saya lebih senang. Saya juga gitu, saya jualan juga kok. Iya. Saya jualan saya ini nih. Ini jualan saya. Masa. Saya kalau ngajar dari kampus aja nggak dapat duit saya. Saya ngajar saya nih. Ini saya bikin yang kedua kalinya. Tahun lalu 7.000 buku saya jual, harganya 7.000. Bulan Ramadan saya lumayan dapat duit. Ya, Ramadan 60 hari lagi saya bikin yang kayak gini juga, tapi covernya saya robah. Ini saya juga lagi marketingnya, mudah-mudahan bisa sampai 10.000 eksemplar. Ini saya usaha saya di luar gini, bikin buku kecil. Ya, yang kedua ini makanan. Saya beli, saya bikin yang kayak gini. Kemudian produk saya kelola, kemudian saya jual untuk pembiayaan yayasan saya. Oh, nggak ada ya. Nah, nih, saya nggak ada contohnya ya. Namanya, ada produknya namanya Netra Food. Saya bawa ke kakak saya kali ya. Netra Food saya jualan. Nah, ini saya bikin yang segede-gede gini. Kemudian ini kayak gini nih. Ya. Saya jualan juga. Jadi kalau ada yang jualan usaha, saya apresiasi. Ini makanan saya gini-gini. Ada sumpia, ada kue-kue kayak gini nih ya. Saya lagi belajar juga, udah sebulan ini. Kemudian saya bikin usaha lain dah. Kemudian juga ada usaha saya yang lain. Kalau teman-teman mau tahu, nah ini. Saya bikin, tahu nggak nih? Ini namanya ekoenzim. Ekoenzim 3 bulan prosesnya dari sayur-sayuran, kulit buah, nanti hasilnya kayak gini. Ya, teman bisa baca ekoenzim, buka aja di
internet apa sih manfaatnya ekoenzim ini saya buat. Ini 10.000 segini botol. Manfaatnya bisa lihat apa aja. Kemudian apa lagi nih? Pelatihan-pelatihan ya saya buat ya. Kemudian saya buat yayasan Media Netra Sehati. Karena pemberdayaan orang tunanetra. Kalau kalian memang sosial, jadi volunteer, saya belum bisa bayar. Nah, saya bisa kasih lihat nih. Saya juga, ini dia. Sorry. Nah ini yayasan saya. Saya ketuanya, saya pendirinya. Benar-benar. Nah ya. Jadi ya, saya juga belajar. Tapi jangan jadi alasan kalau kita nggak bisa kuliah. Ya, aktenya udah jadi ini semua, udah sah. Saya juga lagi nyari duit untuk bikin proposal ke Basnas, ke DMI, Dompet Duafa, perusahaan-perusahaan bikin CSR-nya. Itu. Ya itu dulu dari saya, udah 7:30, mungkin ada mau azan dan juga ada dosen lainnya mau masuk. Terima kasih ya. Nanti saya tunggu di grup. Untuk sementara saya maafkan karena belum ada ketentuan yang bagus, tapi setelah udah paham, saya akan minta kerjasamanya. Ya, gitu dulu ya. Ya Ustaz. Siap. Ya, Assalamualaikum. Siap, Ustaz. Nanti mau diskusi ke grup aja. Bang Rian, sehat? Ya masuk ke sih suara. Alhamdulillah sehat Bang.